Ya, menjelaskan prosedur ya. Terus merespon apa misalnya Bu nanti kayak gimana, pasti ada interaksi kan sebelum kita masang. Ibu nanti sakitnya gimana, nanti setelah pemasangan apakah nanti pada saat berhubungan nanti sakit kerasa atau apa, pasti banyak isu-isu di luar itu yang memang ibu itu siap gak siap. Kalian harus meyakinkan karena sebelumnya pasti sudah memberikan konseling kan pakai ABPK kan, karena di situ di ABPK itu ada gambar, ada apa yang kalian memang harus menjelaskan. Nah, nanti keputusannya dari klien untuk memilih setelah kalian menjelaskan semua poin-poin KB apa yang memang nanti bisa KB suntik, KB implan, IUD, semua pil, semua kalau sudah menjelaskan, nah biarkan pasien untuk mengambil keputusan. Nah, ini kan sudah nih keputusannya memang sudah mantap untuk memasang IUD. Makanya kita sapa dulu ibunya, Ibu ini akan dilakukan pemasangan IUD, nanti IUD-nya itu untuk 8 tahun gitu misalnya. Ini masih 10 tahun ya kalau di alatnya, di IUD-nya, tapi kita tidak menyarankan 10 tahun Bu, paling 8 tahun. Kalau kayak Novate, kalian tahu Novate? Nah, itu buat 5 tahun biasanya. Itu alatnya itu ada step by step harganya, malah ada yang lebih mahal lagi. Mirena itu sampai 3 juta alatnya aja, itu belum biaya pemasangan. Kalau Novate kita belinya 300-400 kurang, itu biasanya kalau pemasangan itu 800.000. Kebanyakan yang kita pakai sekarang alatnya itu namanya properti ya. Nah itu kemarin yang ditanyain sama siapa ya kemarin? Mbak Ruth. Ini properti. Kita ngejelasin dulu ya sedikit adik-adik, baru kita nanti masuk ke praktek biar adik-adik paham. Ini properti, ini namanya itu properti itu kalian lihat aja T ya, kalau misalnya Novate ya beda. Terus kalau yang alat yang ini yang ibu bawa, ibu sengaja bawa karena ini alat yang ibu dapatkan pada saat ibu ikut pelatihan di Bandung. Ini untuk pasca plasenta. Tapi kalau pasca plasenta, adik-adik nanti nggak bisa langsung masang, harus ikut pelatihan dulu. IUD juga sama implan, nanti adik-adik juga walaupun sudah kuliah kebidanan tetap harus ikut pelatihan dari pasang. Dengar nggak suaranya? Ya, dengar kan? Nah, ini nanti harus ikut pelatihan lagi setelah adik-adik lulus dari akademi kebidanan. Oke? Kalau pasca plasenta nanti dipasang itu 10 menit setelah plasenta lahir. Nah, itu juga adik-adik lihat ibunya perdarahan enggak. Ya, kalau ibunya itu dengan riwayat perdarahan lebih baik jangan. Karena itu akan terjadi perdarahan berulang. Karena kan memang kalau IUD haidnya itu lebih banyak. Ya. Oh iya. Ya. Udah lihat ya, ini namanya properti. Walaupun nanti di alatnya itu, Bu kok ini 10 tahun sih? Kok kita nyaranin ke pasien 8 tahun? Kita tetap nyaranin ke pasien 8 tahun. Tetap dijelasin, ini waktu maksimal. Boleh dibuka sewaktu-waktu pasien mau. Kan namanya pasangan pasti punya rencana kan? Nah 5 tahun pengen hamil lagi nih. Ya mau gak dibuka? Boleh. Dengan alasan tertentu pasien boleh buka kapan saja. Tapi batas maksimalnya itu 8 tahun. Udah? Nah, udah dijelaskan, disapa ibunya, dijelaskan bahwa nanti akan terjadi tidak nyaman yang tadi Ira jelaskan. Nah, dijelaskan juga pada setelah pemasangan juga nanti ada mulus-mulus segala macam. Nah, itu tetap harus dijelaskan semuanya. Jadi pasiennya memang harus benar-benar siap gitu. Kalau nggak siap, suges-suges pasien itu kadang keluhan timbul. Terus apa lagi di daftar pilih? Nah, kan pasien kadang suka gugup ya. Ibu gimana, bisa nggak, ibu sakit nggak? Nah, kalian harus bisa meyakinkan klien. Karena mereka, kalau kalian nggak percaya diri, pasien juga nggak percaya sama kalian gitu. Ini bidannya mau masak aja kan udah kayak gini-gini, nah udah gemetaran, tremor atau apa, ngomong, ibu gitu-gitu. Nah, itu hal-hal yang memang pas bidannya gugup, pasien pasti tidak akan ada rasa percaya diri. Terus menjaga privasi tetap ya. Privasi pasien harus kita jaga, kita bisa pakai serum, horden atau apa ya yang memang bisa untuk menjaga privasi pasien. Nah, terus tetap harus menandatangani konsen ya, tetap itu dijelaskan dulu semua bla bla bla, pasien sudah oke, kalian suruh tanda tangan, nanti ada di situ juga tanda tangan suami ya. Terus meminta ibu untuk mengosongkan kandung kencing dan membersihkan dulu area genitalianya. Kalau ada sabun boleh pakai sabun di luar kering. Baru nanti kalian suruh pasien untuk berbaring. Oke?
Terus mempersiapkan ibu berbaring, meminta ibu naik bed ginekolog, meminta ibu menuju. Nah, memastikan kandung kemih sudah kosong ya, karena nanti pada saat ibu sakit dengan ada kandung kemih penuh itu makin kerasa tidak nyaman ya. Terus mencuci tangan, sudah cuci tangan. Siapa mau mimpin cuci tangan? Ayo Kak, cuci tangan dulu. Ayo semuanya. Satu. Bareng dong, bareng. Keempat di APN kayak gini nih. Kalau di APN, kalau ibu pelatihan tuh di gini, bukan gini-gini doang. Bener-bener kayak dicolongnya kayak dibersihkan. Ya, terus keempat terus 17 itu kayak gitu, tuh tangannya belum di gimana cuci baju jadinya ya, harus digulung ke atas ya. Terus baru kita masuk sholat ya, memang benar-benar harus terang karena apalagi ke dalam itu benar-benar nggak kelihatan. Kadang kalau mata yang minus aja kayak ibu susah kadang kalau misalnya terlalu gelap. Terus memakai sarung tangan steril. Tapi jangan lupa lampu sorotnya ya. Kalau OC harus jangan di sini, harus diposisikan di atasnya. Ya, ini perumpamaan ya adik-adik. Jangan nanti yang udah rusak kan katanya tuh lagi begini. Ya, terus pakai sarung tangan. Udah pakai sarung tangan, ngapain lagi? Udah terpilih, ayo baca. Kalau pakai sarung tangan nih ada itu. Saya ini steril yang sarung tangannya. Pegangnya dari dalam ya. Ya, pegangnya dari dalam. Oke. Terus buat megang sarung tangan satu lagi, boleh dari luar, ya, boleh dari luar, lihatin jempolnya, terus yang ini tetap dari dalam, kita dari luar, kita masukin lagi, jadi buat sarung tangannya. Oke, terus yang lain? Memasang spekulum dan lain-lain. Tadi pokoknya dulu ya. Berapa napasnya kalau mau Pak Haji? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mayar kanan, Babia mayar kiri. Terus Babia minora kanan, minora kiri. ya. Terus apa lagi? Memasang spekulum dan melihat selfie. Masang spikulum. Cara memegang spikulum ya. Ya, kita miring dulu. Miring dulu ya, masukin ya. Begitu udah masuk ke dalam, baru nanti kalian luruskan. Ya. Nanti masukinnya gini dulu, masukin ke dalam. Udah masuk semua, baru nanti kalian luruskan. Oke? Ya, masukin dulu gini. Masuknya nggak semudah itu tau Dek. Baru nanti Bu ini ya atur napasnya ya, jangan dikakuin, nanti kalau ibunya kaku juga pasti sakit. Nah setelah kalian luruskan posisinya sudah pas, baru mengunci. Oke, terus sama lagi. Terus ngusap vagina. Coklatnya kalian nggak buat ya Dek? Itu badan bisa lipat ya sekali. Ya, jadi Nanti itu ada lidi papas Dek, kalian nggak nyiapin ya?
Ada ya? Ada. Kita masak aja nanti kalaupun OC ada lidi kelapa, nanti ada lidi, ada kapaknya. Nah itu yang buat apa namanya rusak ya. Nah ini dibersihkan dalamnya. Udah, sama lagi. Ini jarum. Itu ada nggak penjelasan di jarum jam berapa? Jam 10 dan jam 14. Lihat. Nanti kalau ngejepit jangan sampai 3 ya, jangan sampai gini, cukup di 1. Karena kesakitan banget nanti ibunya kalau ketiga. Kadang ada porsio orang itu, dia kan ngejepitnya di porsio kan, di mulut rahim. Nah ada ibu-ibu itu yang memang kadang rapuh. Begitu nanti kalau tenakulumnya ditarik, itu berdarah kan. Ada itu apalagi ibu-ibu yang sering banget makan Indomie, makan mecin-mecin, ya, makanan sehat, makanan gak sehat. Nah jadi nanti ngejepit di jam 10, ini misalnya di jam 10 atau di jam 2. Boleh lihat ke sini yuk. Jam 10. Kelihatan. Ini kan porsio di dalam, ya. Nah, nggak kelihatan. Yuk lihat deh, yuk lihat dulu. Ya, susah. Ya, lucu banget sih. Sabar pelan-pelan. Jam 2. Udah begini, ininya agak ditarik tapi bukan dari kencang ya. Jadi kayak menelusuri, masukin sampai nanti kerasa mentok di ujungnya. Ke dalam. Iya, ke dalam ini lihat. Ya itu kan lubangnya. Kan ada yang lubangnya kan tadi yang di ujung kan di pinggir ya, di mulut rahim. Ini ke dalam rahimnya. Ini boleh nanti agak ditarik sedikit tapi nggak kasar. Ini sambil dimasukin. Paling kecil boleh itu 6 cm. Ya ini kan untuk mengukur kedalaman mulut rahimnya, rahimnya untuk kita masang nanti berapa IUD, panjang IUD akan kita pasang ke dalam. Paling kecil, paling pendek ini 6 cm. Tapi kalau di bawah 6 cm gimana Bu? 5. Jangan dipasang apalagi 4, 3, 2, 1. Nah, nanti terjadi eksplosi. Eksplosi itu lepas. Tiba-tiba nanti pasien pulang kok udah lepas ya. Nah itu paling pendek itu 6 cm. Maksimal boleh, paling panjang itu boleh 9 cm. Ya, tapi kalau udah 10, 11, 12 jangan, tapi rahim ibunya belum pulih. Adik-adik nanti kalau postpartum boleh dipasang, kalau postpartum yang SC minimal 2 bulan ya, minimal kalau SC. Kalau misalnya normal boleh 40 hari. Kalau SC itu minimal 2 bulan, tapi dinilai lagi karena takutnya ada dalam rahimnya itu belum pulih banget. Minimal 2 bulan, tapi pastikan ibu tidak hamil. Ya, jangan nanti sudah koitus ternyata belum haid. Ya, udah nih, misal kita pasang ini, nanti kita lihat nih Bu, gimana cara tahu kita 6 cm atau berapa cm. Kan pada saat kita keluarin, nanti ada kan lendir, batasan lendir, atau kadang ada darah ya. Nah, Ibu ini ngejepitnya 3 aja, soalnya ini agak rapuh. Nanti kalian kalau dipasang cukup di satu geriginya, jangan terlalu kencang karena nanti sering berdarah. Ini rapuh. Ya, nah misal nanti di angka 7 atau di angka 6 ada lendirnya, kita bisa nandain 6 atau 7 cm. Oke, udah nih, kita sekarang ke IUD-nya. Kita lakukan loading, namanya loading. Ini cara membuka IUD seperti mengupas Pisang. Terus masukkan inserternya. Loading tidak bisa di tempat yang tidak datar. Ini kayak gini susah, biasanya harus di meja. Jadi perempuan ini nggak bisa ya biasanya ya. Terus begitu deh kamu.
Ya, ini loading. Nanti udah kalian buka seperti melompat pisang. Nih, ya. Terus kalian masuk ke inserternya. Ini nanti kertasnya kalian dorong ke ujung. Jadi ini T-nya itu benar-benar di kertasnya. Ya, copot. T-nya nanti benar-benar di kertasnya, ya. Nah, ini namanya loading. Loading itu mau kita masukin nih sayap IUD-nya ke dalam inserter, ya. Lihat. Ini didorong, ditekuk, T-nya ditekuk. Mama, itu jatuh lagi, ya Allah. Nggak pegang dulu deh. Ini ditekuk ya sama kalian. Tempatnya datar. Mama, jatuh semua ya. Ini ditekuk yang T-nya. Dia berdiri deh. Karena waktu itu lama banget bisa. Nah, ditekuk. Ini kertasnya harus di sini ya. Ditekuk. Nah, ditekuk kayak gini. Terus yang ininya agak ditungkik ke atas. Ya, udah masuk. Ya, kan tadi ibu bilang 7 ya. Ini kita mau ngepasin nih 7. Kalian jangan di ini diam aja ini, diam. Ini yang ditarik. Ukur lagi. Oh, yang birunya ya, Bu? Nah, ini ditekan aja, ini yang ditarik. Nih, tekan, dorong. Nah, pas kan? 7 kan? Iya. Nah, udah 7. Kalian ambil. Ayo kita masukkan. Nih, nanti kayak gini kalau udah di loading. Namanya memasukkan sayap ini itu kepalanya ya, yang T-nya dimasukkan ke dalam inserter, namanya loading. Ya, terus dorong. Dorong sampai ke raba mentok pundus. Ya, udah mentok nih. Kalian lakukan withdrawal, namanya withdrawal. Withdrawal itu bukan ngedorong, ininya diem. Kalian tarik nih. Ininya diem deh, jangan didorong. Nah, ininya yang bekerja. Udah. Bentar ibu praktekin di luar ya. Nah, begitu ini udah sampai mentok, udah kalian dorong sampai batasan yang tadi kita ukur 7 cm, ini tarik, buang. Nah, ininya yang ditarik, IUD inserternya ditarik, tapi jangan ditarik lepas dulu. Kita gunting dulu benangnya. Kalau udah ditarik nih kayak gini, coba deh kamu lihat satu orang. Udah ditarik kayak gini kan ada benangnya ya. Ibu udah narik kayak gini. Gunting dulu benangnya. Setelah digunting benangnya, baru nanti kalian tarik ininya. Oke? Ya, kita cabut sekarang. Kita praktekin di luar. Diambil deh yang alat satu lagi. Udah kan? Udah mentok nih. Ya. Nah, udah mentok. Kalian jangan didorong kan. Nah, didorong kayak gini. Dibuka, terus namanya withdrawal. Bentar. Ya, misalnya udah ngedorong nih, udah semua kan, udah sampai mentok. Kalian lakukan withdrawal. Withdrawal itu, nah, udah kan? Tarik. Ini kan udah agak manjang nih keluar ya. Ini dorong lagi sampai mentok. Jadi yang tadi itu bukan didorong, ininya ditarik, dilepas, ditarik ya, ini diem, yang bekerja cuman ini aja. Nah, nanti udah kayak gini nih, manjang, baru ini didorong lagi sampai ujung. Udah selesai sampai ujung, baru ini nanti ditarik sama kalian, ini ditarik inserternya, terus jangan sampai dilepas dulu, gunting dulu benangnya. Udah selesai digunting, baru dilepasin semua. Oke? Terus udah kita bereskan alatnya, terus kita kasih konseling, apalagi langkah berikutnya.
Menekan dengan kasa pada bekas jepitan Itu penokulum ini selama pakai 30 penokulum boleh, pakai kasa. Nah, kita pakai antiseptik setelahnya. Kalau misalnya ada bekas-bekasnya tadi emang berdarah, boleh nanti ada di tekannya tadi. Terus mengeluarkan spekulum dengan hati-hati. sekarang kita buka spekulumnya. Kita buka dulu kuncinya. Udah nih, udah dibuka semua kuncinya. Agak menutup di dalam, ya. Kayaknya aku mau lihat. Di dalam, dimiringkan dulu. Udah, itu tarik kapasnya ya Bu. Setelah dibuka langsung. Oke, jadi pada kita pasang spekulum ini dimiringin baru ditegakin. Pada saat kita mau melepasan spekulum ini ditutup dulu, dibuka kuncinya, ditutup dulu, dimiringin, dibuka baru. Oke, jadi nggak gitu. Terus lagi udah, terus kita memberi konseling masa pemasangan. Ibu, pemasangan IUD-nya sudah selesai. Nanti kalau ibu merasa tidak nyaman, ibu memang ada tekanan di dalam rahim. Nanti ibu juga bisa mengontrol benang sendiri dengan cara ibu cuci tangan bersih, masukkan jari ke dalam kemaluan. Kalau misalnya keraba benang, jangan ditarik. Tapi IUD dalam keadaan baik-baik saja. Terus di awal-awal pemasangan kadang ada rasa mules, nyeri di daerah pemasangan, atau ibu merasa tidak nyaman, ibu keluar lendir darah, ibu keluar mens, haid yang masih memang bukan perdarahan, itu masih dalam batas normal. Jadi kita harus bisa meyakinkan ibu, karena suges-suges pasien itu bisa Kata aku makan. Ini tuh mau diukur. Siapa yang mau mencoba? Makanya mau dibuka. Boleh. Pakai enak dulu. Yes. Namanya? Oh, dia pasien aseptor IUD. Tapi pada saat haid dia lama. Memang IUD itu emang lama. Iya, nanti kan pasien bisa datang, Bu, kok haid saya banyak ya Bu dan lama. Nanti coba di cross check, Ibu sehari berapa kali ganti softtek. Terus darahnya yang mengganggu sampai ibu pusing nggak, sampai kayak gimana banget nggak? Karena namanya orang awam salah pengertian apa itu perdarahan. Kalian yang memang kuliah, yang memang punya ilmu, jelaskan perdarahan itu apa sih gitu kan. Karena mereka nggak paham, darah haid aja dikatakan perdarahan, kan nggak mungkin darah haid. Kalau memang ganti softtek cuma 2 kali atau 3 kali kan kita bisa mengkaji. 2 kali, 3 kali dengan darah masih belum yang bocor yang kayak gimana banget, nah itu masih normal. Nah, memang IUD itu darah haidnya itu lebih lama dan lebih banyak. Dikaji sama kamu, kalau memang tidak mengganggu KUID-nya itu masih banyak. Ada lagi? Ada yang mau mencoba? Mau mencoba dulu apa Irfan dulu? Coba dulu aja. Ayo. Coba. Gerak.